Kamu punya teman yang hobi banget bilang iya ke semua permintaan? Yang jam 11 malam ada yang minta tolong pun dia masih jawab, "Oke kok, santai." Atau jangan-jangan itu kamu sendiri. Kamu tahu kamu capek, kamu tahu kamu butuh tidur, tapi entah kenapa mulut kamu nih kayak punya hidup sendiri. Iya, bisa kok. Yang lebih kocak dan agak nyesek, orang-orang lama-lama jadi terbiasa numpahin semua urusan ke kamu. Mereka tahu kamu nggak akan nolak, jadi mereka santai aja ngoper tugas kayak ngoper bola ke kiper. Padahal, secara psikologis, terlalu baik itu bisa bikin kamu dimanfaatkan, kehilangan jati diri, dan jadi kecapean parah tanpa kamu sadari. Dalam psikologi, ini tuh dikenal dengan istilah gak enakan, atau dalam bahasa Jawa, pekeueuh. Kelihatannya sopan, ramah, halus banget. Tapi kalau kebablasan, bisa jadi bom waktu yang ngeledakin kesehatan mental kamu. Kenapa sih susah banget bilang enggak? Pertama, kita pahami dulu akar masalahnya. Ini nggak cuma soal sopan santun. Ada proses di otak yang bikin kamu tuh kayak ketagihan jadi orang baik. Serius. Setiap kali kamu dapat pujian atau orang bilang, "Makasih ya, kamu baik banget," otak kamu langsung melepas dopamin. Zat yang bikin kamu merasa senang, dihargai, dan puas. Akhirnya, lama-lama otak kamu tuh ngehubungin harga diri kamu dengan persetujuan orang lain. Jadi bukan karena kamu benar-benar mau bantu, tapi karena kamu butuh pengakuan. Kayak kecanduan, kamu terus cari like, pujian, validasi, sampai kamu lupa apa yang kamu inginkan sebenarnya. Dari sisi emosi, ada juga rasa takut ditolak. Buat sebagian orang, bilang enggak itu kayak ancaman. Nanti aku dijauhi, nanti aku dikira egois, nanti hubungan jadi rusak. Daripada menghadapi rasa nggak nyaman itu, kamu mending bilang iya, walaupun dalam hati kamu udah teriak, "Tidak!" Nah, nggak semua orang yang susah nolak itu sama. Ada beberapa tipe yang sering muncul. Siap-siap, karena mungkin kamu bakal ngerasa ini kayak baca deskripsi diri sendiri. Tipe 1, si selalu mengiyakan. Ini tipe yang hampir nggak pernah bilang enggak. Chat mereka penuh permintaan, jadwal padat, tapi tetap iya-iya aja. Kamu tanya, "Bisa bantu?" Mereka udah jawab, "Bisa." Bahkan sebelum kamu selesai ngomong. Waktu, energi, kapasitas, nggak dipikir. Yang penting jawabannya, iya. Psikolog Susan Newman bilang, orang seperti ini lebih mengutamakan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan diri sendiri. Mereka takut bikin orang kecewa, takut dibilang egois, takut dipandang buruk. Akibatnya, stres naik, fisik remuk, mental lelah, dan akhirnya muncul rasa kesal ke diri sendiri dan ke orang yang dibantu. Tipe 2, si pengasuh tanpa batas. Ini tipe yang hidupnya seakan berputar cuma buat ngurusin orang lain. Bukan bantu sekali dua kali, tapi 24 jam on call. Kamu sedih, mereka datang. Kamu butuh uang, mereka minjemin. Kamu butuh diantar jam 2 malam, bro, mereka gaspol. Di balik semua itu, ada dorongan untuk menyelamatkan orang lain bahkan saat orangnya nggak minta. Harga diri mereka kayaknya nempel di seberapa berguna mereka buat orang. Masalahnya, orang lain lama-lama jadi manja atau malah nganggep remeh. Tipe 3, si penghindar konflik. Ini tipe yang kalau ada masalah langsung kabur. Ada perbedaan pendapat, mereka ngalah. Apapun yang penting damai, zen, adem. Budaya Indonesia tuh kental banget dengan sikap gak enakan ini. Kesannya sopan, tapi kalau kebablasan ya bahaya. Jadi komunikasi jadi nggak sehat. Masalah nggak pernah dibahas, cuma dipendam. Hari-hari kelihatan damai, tapi dalam hati banyak bom waktu yang siap meledak. Tipe 4, si pengorban diri. Ini tipe yang rela ngorbanin mimpi demi orang lain. Pengen kuliah jurusan A, tapi keluarga bilang, mending B aja biar bisa bantu keluarga. Pengen resign dari kerjaan toksik, tapi merasa nggak enak sama atasan. Penelitian bilang, orang dengan pola ini bisa kehilangan jati diri. Mereka nggak tahu lagi apa yang mereka mau. Hidupnya terlalu lama dijalani buat memenuhi ekspektasi orang lain, bukan diri sendiri. Akhirnya merasa hampa, hidup kayak milik orang lain. Tipe 5, si penanggung beban berlebihan. Ini gabungan dari semua tipe di atas. Sulit menolak, komitmen kebanyakan, tanggung jawab numpuk sampai lewat batas kemampuan. Mereka bilang iya terus, sampai akhirnya tumbang. Secara fisik, mental, emosional. Ini bukan lelah biasa, ini burnout yang bisa memicu kecemasan, depresi, dan problem mental lainnya. Dan yang paling ngeri,
Orang-orang sekitar kamu mulai menganggap kebaikan kamu itu standar. Karena kamu selalu mau, mereka makin dorong beban. Dan kamu tetap terima, karena kamu nggak tahu cara berhenti. Di titik ini, kamu sebenarnya ngajarin orang lain buat ngelewatin batas kamu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena kamu nggak pernah nunjukin bahwa ada garis merah yang nggak boleh disentuh. Saat kamu selalu ada, orang berhenti menghargai. Saat kamu nggak pernah protes, orang kira kamu fine-fine aja. Saat kamu nggak pernah bilang enggak, orang anggap waktu dan tenaga kamu nggak berharga. Akhirnya, kamu sendiri kehilangan respect ke diri sendiri. Kamu ngerasa nggak berharga, nggak punya kontrol, dan terjebak dalam lingkaran setan. Terus, gimana keluar dari pola ini? Pertama, pahami bahwa bilang enggak itu bukan dosa. Itu bukan jahat. Itu bentuk menghargai diri sendiri. Kamu nggak bisa terus ngasih kalau dirimu sendiri udah kosong. Mulai tentukan batasan. Apa yang sanggup kamu lakukan dan apa yang enggak. Kalau ada permintaan yang kamu nggak sanggup, bilang, maaf ya, aku nggak bisa kali ini. Nggak perlu penjelasan panjang lebar. Nggak perlu minta maaf sampai 5 kali. Cukup, nggak bisa. Latih juga buat cek perasaan kamu setiap kali ada permintaan masuk. Tanya, aku beneran mau bantu? Atau, aku cuma takut bikin orang kecewa? Kalau jawaban yang kedua, hati-hati. Itu alarmnya. Dan ingat, orang yang benar-benar care sama kamu akan menghormati batasan kamu. Kalau mereka marah atau memanipulasi, itu bukan salah kamu. Itu problem mereka. Sekarang pertanyaannya, kamu masuk tipe yang mana? Atau kamu kenal orang kayak gini? Coba ceritain di komen. Kalau kamu suka bahasan psikologi yang relate sama kehidupan sehari-hari kayak gini, jangan lupa subscribe dan hidupin notifikasi. Kita belajar bareng, tapi tanpa kehilangan diri sendiri di prosesnya.